DS sudah dilakukan asesmen hari ini. Jadi kita tinggal tunggu hasil asesmennya seperti apa. Kami sih dari tim kuasa hukum sangat berharap bahwa hasil asesmen tersebut bisa dikeluarkan secepatnya. Ya, terkait dengan pemindahan kan kita harus nunggu proses hasil asesmen dari BNNK. Jadi kalau seandainya sudah ada hasil dari BNNK, baru mungkin ada proses pemindahan dari pihak penyidik seperti itu. Betul, saya memakai, saya memang ketergantungan, saya salah, saya bukan orang jahat, saya bukan pengedar, saya bukan penipu, saya bukan kriminal, saya korban, saya ingin sembuh, saya ingin segera pulang kembali ke rumah saya. Ya, berdasarkan pengakuan daripada si DS bahwa dia sudah hampir sebulan ini menggunakan ganja tersebut. Motifnya apa yang kita tanyakan? Motifnya adalah untuk bisa, karena memang beberapa bulan ini dia sulit tidur, sehingga itulah dijadikan alasan untuk pelariannya ke ganja tersebut atau narkotika jenis ganja ini. Tetapi itu kan pengakuannya, masih kita dalami lagi nanti. Ini akibat dari COVID juga ya, gitu. Jadi banyak dari kita yang nggak bisa berkegiatan, tapi ada yang menyalurkannya secara positif, ada yang menyalurkannya secara negatif. Tapi seperti kita dengar tadi, yang bersangkutan kan sudah minta maaf, sudah mengakui kesalahannya gitu ya. Jadi ya kita sama-sama doakan lah, mudah-mudahan manusia bisa salah, ya kita bisa kembali ke jalan. Kita disampaikan dan juga dari keluarga, dari istrinya kita dapat pemeriksaan pun sama. Dia tidak tahu kapan suaminya menggunakan narkotika jenis ganja ini. Tapi masih kita dalami. Keluarga udah datang juga belum? Sampai sekarang sih belum, tapi mungkin ya nanti. Oke, thank you ya. Teman-teman media semua di sini dan mungkin teman-teman yang melihat di TV, kalau masih pakai atau masih menyimpan, mendingan lebih baik stop sekarang. Jangan menunggu sampai tertangkap. Lebih baik udah mulai hidup sehat. Ada salah satu public figure yang berhasil kita amankan, ya, tersangkut masalah narkotika. Inisial adalah DS. Itu sejak tanggal 26 yang lalu sebenarnya kita amankan, dan yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan di Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Kita masih mendalami terus bagaimana perkembangan kasus ininya. Apakah kan memang ada salah satu adalah satu orang masih kita lakukan pengejaran atau DPO inisial C, yang memang menurut pengakuan dan memang berdasarkan informasi yang kita dapat awalnya bahwa C ini adalah pemasok. Pada saat kita lakukan penggeledahan kita menemukan 16 gram lah, ya, yang memang di kamar daripada DS sendiri yang disembunyikan. DS masih di Polres Metro Jakarta Selatan, status masih tahanan kita. Untuk DS sendiri kemarin sudah dilaksanakan asesmen oleh BNNK. Untuk hasil kita masih menunggu. Ya pasti kalau nanti hasilnya sudah keluar, baru kita sampaikan lagi pada rekan-rekan. Ini maksimal 1 minggu, tapi bisa jadi ya lebih cepat. Amin, nanti kita nunggu hasilnya. Ya. Oke, dan untuk tersangka DS pun tadi kita telah melaksanakan rapid test untuk COVID-19 dan hasilnya memang negatif. Itu sudah diajukan, sudah dilaksanakan asesmen. Kita tinggal nunggu saja. Kalau memang nanti hasilnya keluar seperti apa, nanti kita sampaikan lagi kepada rekan-rekan. Ya, oke, kasih ya. Untuk sementara memang masih dikunjungi oleh iparnya. Untuk dari pihak keluarga baru iparnya, pokoknya yang berkunjung adalah dari saudaranya, itu iparnya saja. Istrinya belum. Tetap seperti biasa, protap tahanan itu sama seperti biasa. Jadi tahanan tetap dilakukan protap tahanan, tidak memandang siapapun, itu sama saja. Ada protapnya satu kamar berapa orang, saudara. Untuk DPO, untuk yang menyuplai kepada tersangka DS masih kita lakukan. Handphone. Hidup yang keluarga masih tidak mudah.
kami mensupport, mendukung untuk Vivi dan anak-anak karena butuh apa ya, maksudnya energi yang tetap positif untuk anak-anak Islam. Kalau proses hukumnya kami percaya itu perlu waktu untuk semuanya ya. Kita dengarkan dulu dan tim hukumnya, kuasa hukumnya, terus dari keluarganya, bagaimana prosedurnya kita lakukan dulu. Setelah itu baru kami bisa menjadi pesan. Pokoknya intinya adalah kami berdua mensupport, mendoakan supaya ujian ini bisa segera selesai. Pasti kan perlu waktu dulu ya untuk tenang. Pasti nanti kan memang kalau bisa ketemu gitu pasti dari pihak belajar. Ya, thank you so. Terima kasih ya. Thank you ya. Aku sih benar-benar ngerasain udah nggak tahu deh, kayak nggak nyentuh bumi gitu loh. Karena kan memang tiga-tiganya aku benar-benar ada di sisinya gitu. Begitu di depan di depan ruang operasi nungguin dia gitu. Aduh, ini gimana ya, nggak ada suara, nggak ada apa, begitu sendirian lagi. Begitu ada suster keluar, aku gimana sus? Oh enggak, belum, baru mau mulai. Oh ya udah sus. Waduh, itu benar-benar nggak bisa jantung, kayak di kaki aja rasanya. Memang melahirkannya yang agak membingungkan karena ternyata regulasinya, kebijakannya berubah-berubah terus. Mungkin seiring dengan perubahan yang terjadi yang begitu cepat lah ya, dari pasien yang terjangkit COVID tadinya berapa jadi berapa, itu juga pastinya mempengaruhi. Paling yang bikin bingung nggak ada kepastian aja sih nanti di saat melahirkan kondisinya akan gimana, karena kita kan secara mental butuh siap gitu. Waktu itu aku tanya terus tuh, suami boleh dampingin nggak, yang penting itu kalau nggak boleh ada yang jenguk tuh udah tahu sejak lama sih, jadi cuma boleh didampingin sama suami aja gitu selama melahirkan dan selama di kamar rawat inap itu. Sekarang kendalanya cuma beberapa orang-orang yang dekat sama kita nggak bisa jenguk, dan sampai sekarang masih paling video callan gitu ya. Mereka pengen banget ketemu rumah. Ayahku sendiri juga belum bisa ketemu, ayahnya Indra juga di Malang, jadi belum bisa ketemu cucunya sampai sekarang sih belum menentukan nama sebenarnya, nama panjang. Kalau nama panggilan udah ada, cuma nama panjang di nama belakangnya ini yang masih perdebatan yang sangat sengit antara Mona dan aku. Jadi sekarang nama panggilan udah Numa. Numa tuh artinya cantik, menyenangkan. Cantik dan menyenangkan. Kalau kata kakakku, omnya, katanya new normal, katanya kalau Numa singkatan. Pas banget. Jadi ya aku pikir nggak kepikiran ya, tapi lumayan juga tuh bisa mengabadikan momen yang sekarang. Karena di rumah aja tuh emang Roma kan seneng banget, aktif banget sama TikTokan nih. Jadi dia suka kayak, bang ikut dong, ayo dong bang, ini ada ini. Dia justru dia ngajak-ngajak. Ya Babas kan kerjanya di kasur aja, ini ikut aja deh kalau gitu. Ayo, mau gimana ajarin. Terus dia juga jago, jadi diajarin gampang. Jujur gue sih susah banget, walaupun gue bisa ngedance, jogetnya mereka tuh out of the box. Beda sendiri, jadi agak susah. Cuman diajarin tiap hari karena di rumah aja sampai Babas abang beli stand buat taruh handphone lah di situ kan. Dan belanja online sekarang kan, udah muda lah yang ngerti. Babas mah beli aja. Nyanyi lah paling hobinya, nyanyi berdua sering banget. Kalau udah sore-sore di rumah tuh enak, keluarga pasti sore tuh udah keluar tuh dari kamar satu-satu tuh. Udah pasti duduk di bawah makan bareng, terus ujung-ujungnya nyanyi-nyanyi, bercanda-bercanda ya gitu. Terus habis itu udah bagus jadi sedikit posesif karena sudah mulai dewasa, mulai besar, jadi ya sebagai abang boleh dong posesif. Berantem, tapi kadang-kadang sih. Iya, ada nggak berantem mulu lah. Karena Jair sekarang udah gede, dipeluk gak mau. Biasa aja. Dia bilang seksi kan berarti
otaknya. Itu yang lagi ngetren soalnya. Pasti nggak ngetren sih. Orang tuh kan bebas berpakaian. Kita yang menghadapinya gimana? Kalau kita hadapinya seksi ya. Cuma ya nggak ngapain, bener-bener nggak ngapain. Cuman sekarang ini udah bapak bolehin pergi ke studio, boleh live, udah boleh. Kemarin tuh bapak bener-bener bilang nggak boleh banget. Takutnya carrier kan bawa ke rumah. Jadi ya si Parno sekarang kita harus rubah lah mindset kita, janganlah Parno kita buat positifnya. Kita hormati peraturan yang sudah dibuat di normal itu, atau ya semua peraturan yang sudah dibuat PSBB itu kita hormatin supaya kita nggak kena. Kan udah masuk sekolah loh, katanya udah masuk sekolah. Kemarin mama bilang nggak online lagi, udah boleh masuk sekolah. Makanya ya nanti tinggal kitanya yang harus terbiasa dengan new normal ini. Worry, tapi kan selagi kitanya bersih, aman. Mama, kita pulang nih, pasti mama, papa langsung mandi, cuci bajunya langsung kasih ke mbak. Jangan bersentuhan dulu, jangan ketemu siapa-siapa dulu di rumah. Biarin kan, mandi, ganti baju, baru deh buat peliputan lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.